واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور. يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظا ولك وعمانا. يا ربي واسكننا جنانك يا رب اجرنا من عذابي. يا ربي ارزقنا الشهادة يا ربي هطنا بالسعادة. يا ربي صلي على محمد يا ربي
Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para asatid, para tokoh masyarakat dan seluruh jamaah Majelis Darul Muhibbin yang mudah-mudahan selalu dapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khusus sahibul hajah Ustadz Rofi, Ustadz keluarga besar yang malam ini mengundang kita pengajian rutin kita malam Kamis untuk mendoakan ya acara akikah, mendoakan putri ketiga. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, masih ada lagi nanti. Ya, masih penasaran nih Ustadz Rofi'nya, perempuan terus. Mudah-mudahan yang keempat nanti baru laki-laki. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita kembali bisa bertemu meskipun sempat diguyur hujan. Mudah-mudahan hujan yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hujan yang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, acara kita malam ini belajar fikih akikah. Ya. Kata akikah kalau kembali kepada bahasa artinya rambut yang ada di kepala bayi yang baru lahir, atau singkat kata rambut bawaan lahir. Jadi itu namanya akikah. Tapi kemudian menjadi istilah akikah itu menurut istilah adalah nama hewan yang disembelih, itu akikah. Jadi kambingnya itu disebut akikah menurut istilah. Akikah ini hukumnya sunat. Ketika anak masih belum balik, perintah akikah ini ditujukan kepada orang tuanya, orang yang harus menafkahinya. Jadi kalau anak belum balik, yang motong akikah orang tua. Tapi kalau sudah balik dan belum diakikahkan, ya kita yang sudah balik ntar nanya, udah akikah belum dulu? Ya kalau kata mak belum, sunnah bikin akikah sendiri.
Tolong Pak Mukmin nanti didaftar ya, yang belum akikah. Ya, kalau laki-laki sunnahnya 2 tapi 1 cukup. Ya 1 cukup tapi sunnahnya 2. Perempuan ya 1, sunnahnya memang 1. Jadi kalau kita sudah dewasa, sudah akil balik, belum diakikahkan, ini orang tua kalau motong akikah buat kita harus izin, ya. Karena perintah itu tidak lagi kepada orang tua, tapi kepada kita masing-masing yang sudah balik. Paling maksimal orang tua boleh beli kambing. Ini nak, ya dulu bapak belum sempat akikahin kamu. Ini bapak beliin kambing 2. Silakan niat sendiri. Ya, jadi kalau sudah balik niat sendiri karena sudah akil balik mukalaf ya. Itu. Untuk apa akikah? Dalam satu hadis baginda Nabi bersabda bahwa al-ghulam murtahanun bi aqiqatih. Jadi bayi yang baru lahir ini masih tergadai oleh akikah. Mananya apa? Mananya bayi itu sudah milik kita. Ibarat motornya sudah di rumah kita, tapi BPKB-nya belum di rumah kita. Kita bisa ngakuin itu anak kita, kita ngakuin itu darah daging kita, tapi kita memilikinya belum sempurna karena masih tergadai. Gimana nebusnya? Ya nebusnya kita potong akikah. Jadi potong akikah dalam rangka menebus. Lalu maknanya apa? Ada beda di antara ulama. Makna anak tergadai ini, ada satu pendapat mengatakan bahwa anak yang belum diakikahkan ini la yanmu numu wa mislihi. Dia nggak akan tumbuh kembang, ya, tidak akan tumbuh seperti anak-anak seumur sebayanya. Mungkin yang lain 2 tahun udah bisa ini bisa itu, badannya sehat. Ini karena belum diakikahkan, ya, pelajarannya kalah sama temennya, mungkin sakit-sakitan, nasibnya sial terus, ya. Ini pertama. Nomor 2, makna akikah ini tergadaikan, artinya anak itu nanti kalau oleh Allah memang jadi anak yang soleh, dijadikan anak soleh, takdirnya masuk surga, dia tidak diizinkan memberi syafaat kalau belum diakikahkan. Jadi ini justru yang makna kedua ini yang paling diikuti banyak ulama. Jumhur ulama mengatakan makna anak tergadai, anak itu nanti tidak bisa mensyafaati kepada kedua orang tua kalau tidak diakikahkan. Makanya apalagi kalau anak yang meninggal masih kecil, ya, anak orang Islam meninggal masih kecil itu pasti masuk surga. Bapaknya ntar dulu, emaknya nanti dulu, ya. Anak kecil belum balik, ya, taruh SD laki-laki kelas 6 belum balik, mati meninggal pasti masuk surga. Boleh nggak ke surga bapak dan ibunya? Pertanyaan pertama, diakikahkan nggak? Atau mungkin yang meninggal masih bayi, ya, atau meninggal dalam kandungan, yang penting sudah nafkhur ruh, sudah 4 bulan lebih, ya. Makanya kalau ada anak yang lahir setelah kandungan berumur 4 bulan lebih, itu lahir meninggal, tetap sunnah dikasih nama. Kalau sudah jelas laki perempuannya ya kasih nama yang sesuai. Tapi kalau belum jelas karena baru 4 bulan setengah, janin ini belum jelas kelaminnya apa, kasih nama yang pantas buat dua-duanya. Kalau di Arab nama Tolhah, Maisaroh, itu bisa lagi bisa perempuan, ya. Tapi kalau jelas laki perempuan kasih nama sesuai. Nama yang paling baik Abdullah. Termasuk nama-nama yang lain yang dimulai dengan kata Abdu, ya, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Itu nama-nama terbaik. Tapi hari ini setiap orang minta bikinin nama ke saya, laki perempuan, laki nama Abdullah. Kok Abdullah katanya? Kurang keren katanya. Begitu Alek Amrul Umam, lah ini boleh ada Aleknya katanya. Alek itu dari Alaika.
alaika amrul umam, cuman harus kuat di atas pundakmu urusan umat ini, artinya begitu. Harapannya jadi pemimpin. Tapi pernah dulu ada anak saya kasih nama itu kurus, sakit-sakitan terus, lapor saya, ganti namanya Abdullah, gemuk akhirnya. Berarti anakmu nggak ada bakat jadi pemimpin. Iya emang nama berat, kalau kuat hebat. Ya, maunya gitu. Kalau perempuan aja kasih nama Fatimah, itu putri kesayangan Nabi. Fatimah itu kata Nabi Sayyidatun Nisa'il Jannah, pemimpin perempuan surga itu Siti Fatimah. Tapi anak sekarang kasih Fatimah nggak mau juga. Ya, nggak mau. Begitu namanya apa? Ifaaf Karina, panggilannya Karin. Oh ya mau. Kan kayak artis kalau Karin katanya. Jadi lebih senang ke artis daripada kepada putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 2 nama Muhammad, itu bagus. Ada dalam satu kitab di Anatul Talibin itu saya baca, jangan sampai anak kita, kalau ada yang laki-laki ya, nggak satu pun yang namanya Muhammad. Kenapa? Nanti orang-orang yang bernama Muhammad waktu di hari kiamat mendapat keistimewaan. Ketika umat Muhammad sudah siap masuk surga, itu dipanggil pertama Nabi Muhammad, dan semua orang yang bernama Muhammad maju dapat kesempatan masuk surga duluan. Kalau anak kita namanya Muhammad, kan dia nyari bapaknya mau masuk. Dengan cara tadi anaknya diakikain, nomor 2 bapaknya matinya bawa iman. Harus itu ya. Kalau matinya bapaknya nggak bawa iman, biar anaknya masuk surga, dia nggak diizinkan memberi syafaat. Jadi kalau punya anak kecil meninggal sudah diakikahkan, berarti kan dia sudah dapat izin untuk memberi syafaat. Tugas orang tua tinggal satu, bagaimana caranya orang tua mati bawa iman. Ya, asal bawa iman. Sebab kalau mati nggak bawa iman, tetap nggak akan disyafaati. Karena kalau matinya nggak bawa iman, berarti orang termasuk orang yang kafir. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang kafir, orang musyrik. Itu pasti di nerakanya selama-lamanya. Dan ternyata mati bawa iman ini tidak mudah. Imam Hasan Basri ini ulamanya tabi'in, jadi murid sahabat. Sanad ke Nabi cuma terpisah oleh sahabat. Ini tabi'in, ulamanya tabi'in, ketika membaca satu hadis bahwa nanti di hari kiamat ada seorang laki-laki yang sebelum masuk surga dia harus dibakar dulu di neraka 1000 tahun. Membaca ini beliau spontan berharap, laitani kuntu dzalikar rajul. Mudah-mudahan sayalah laki-laki itu yang ceritakan Nabi. Tentu muridnya semua orang yang dengar bingung, loh guru kok mau 1000 tahun? Kok pengen? Kata beliau apa? Kalau cuma 1000 tahun tandanya mati bawa iman. Sebab kalau mati nggak bawa iman, itu bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, bukan 1.000.000.000 tahun, tapi khalidina fiha. Nah, salah satunya biar kita kuat iman bagaimana? Ngaji. Jadi ibarat kita nanam, ini kita rawat biar akarnya ini kuat sehingga nggak gampang tercabut oleh angin, oleh apapun. Mungkin dipatok ayam pun yang putus atasnya, imannya masih nancap di bawah. Ya. Termasuk baca la ilaha illallah, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui selalu imanmu dengan baca la ilaha illallah. Di samping ngaji. Ngaji ini dalam rangka memupuk iman, biar iman kita kuat. Makanya kita ini nggak usah muluk-muluk target mati bawa iman, itu udah husnul khotimah gitu. Ya, walaupun syukur-syukur nanti bighairi hisab ya, tapi rasanya susah kayak ini potongan bighairi hisabnya nih. Ya, mati tanpa hisab susah rasanya. Ya udah minimal targetnya mati bawa iman lah. Orang Imam Hasan Basri saja, orang ulama besar, golongan tabi'in, dekat dengan sahabat, yang sahabat itu langsung muridnya Nabi. Beliau nggak muluk-muluk, nggak apa-apa, saya bersyukur kalau saya itu yang dibakar 1000 tahun. Ya. Makanya tugas orang tua kata Nabi,
Ya, satu, kalau punya anak kasih nama yang baik. Ya, jadi nama baik udah Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Haq, Abdul Khaliq, Abdul Razak. Ya, itu nama-nama paling baik. Tapi saya ngabsen di sekolah-sekolah hari ini nama itu udah nggak ada. Ya, namanya udah aneh-aneh gitu. Yang kadang saya sendiri bingung. Ini nama kok aneh, artinya apa kamu? Nggak tahu. Oh nggak tahu? Iya kata bapak, ini dirangkum nama mak, nama bapak, nama nenek, nama kakek. Ya, dioplos, di nama oplosan. Pantesan kamu mabuk. Boleh pakai nama nabi, boleh pakai nama malaikat. Kalau nabi banyak, di Indonesia yang nggak kelaku nama malaikat. Di Arab tuh banyak orang namanya ada Syekh Jibril. Ya boleh. Muhammad Jibril gitu punya anak. Bagus, itu gabungan nama nabi dan nama malah. Asal jangan Israel ya. Bukan apa, ngeri pas engkongnya sakit, kongkong tuh Israel datang gitu kan. Bukannya sembuh makin kejang itu engkongnya. Ya. Israfil, Mikail boleh, panggilnya Mikail biar kayak orang-orang barat dikit. Michael, Mikail. Itu yang belum ada. Nggak apa-apa, itu nama-nama bagus. Di samping nama bagus, terus wa ayu alimal kitab. Tugas orang tua ngajarin anaknya tentang agama. Yang nomor 3, zawaja idza balago, menikahkan. Jadi tugas orang tua kata Nabi cuma 3. 1, kasih nama yang baik. 2, ajarin agama. 3, nikahkan. Ternyata saya cari, saya nggak pernah ketemu hadis yang memerintahkan agar orang tua ngajarin anaknya nyari duit, nggak ada. Misalnya, carilah sekolah yang menjanjikan pekerjaan, nggak ada. Karena rizki itu, ketika 4 bulan dalam kandungan, itu sudah ditulis. Anak ini bakal kaya, miskin, bahagia, sengsara, ajal umur berapa, itu sudah selesai saat 4 bulan dalam kandungan. Jadi anak-anak kita hari ini kaya apa miskin udah selesai Pak. Jadi seandainya naudzubillah anak kita takdirnya miskin misalnya, nak sekolah ngambil jurusan apa, dokter, biar kaya, kan dia ngeliat tetangganya dokter pada kaya-kaya. Tapi kalau takdirnya miskin, bisa jadi anak kita atau drop out aja, nggak selesai mungkin. Kemudian takdirnya nggak jadi dokter, atau jadi dokter ditugaskan sono di pedalaman Irian Jaya Papua sana, susah jadi orang kaya. Sebaliknya kalau takdirnya miskin, maaf takdirnya kaya, biar nggak usah jurusan dokter, akan kaya pasti. Ya, jadi kaya miskin anak kita udah selesai hari ini. Kita salah kalau kita mikir, nak kamu harus jurusan ini nanti masa depanmu begini. Tahu dari mana? Ya, nyatanya banyak yang selesai sampai S3 ternyata nggak kaya. Dulu di UIN itu ada, nggak saya sebut nama, profesor, tapi belum punya mobil pribadi, kemana-mana masih naik angkot, naik bis kota berjubel. Sementara mahasiswanya baru untuk S1 itu sudah punya mobil pribadi hasil keringat sendiri karena dia punya usaha. Di samping kuliah punya usaha. Ini artinya apa? Rizki itu bukan karena ilmu, bukan karena gelar. Harusnya kalau memang karena gelar, harusnya kan yang lebih kaya yang S3. Kenapa S3 nggak lebih kaya? Kalau rizki karena lamanya bekerja, ya harusnya yang kerjanya dari pagi sampai malam itu lebih kaya. Tapi nyatanya enggak. Banyak yang kerjanya panjang tapi enggak kaya. Kalau karena beratnya pekerjaan harusnya kuli bangunan yang kaya. Ternyata enggak juga. Kata Imam Syafi'i, kalau rizki ini karena ilmu, maka yang mati duluan kebo sapi. Dia nggak berilmu tapi nyatanya gemuk-gemuk. Lalu gimana? Makanya tugas kita bukan mengajarkan kepada anak bagaimana jadi kaya, bukan. Tugas kita mempersiapkan generasi yang siap menghadapi takdir. Ya, kita nggak tahu anak kita ini takdirnya kaya apa miskin, kita nggak tahu. Tapi ketika sudah kita bekali dengan ilmu agama,
jadikan dia soleh, insya Allah nih anak siap menerima takdir. Kalau kaya, insya Allah nggak sombong karena dia soleh. Kalau kaya, insya Allah nggak pelit karena dia soleh, gitu kan? Tapi sebaliknya kalau dia miskin, insya Allah sabar, nggak akan jual ilmu, nggak akan jual agama karena kemiskinannya. Dia nggak akan korupsi, nggak akan nyolong karena kemiskinannya. Dia akan terima pemberian Allah berapapun yang diberikan, yang terucap dari mulutnya alhamdulillah. Dan ternyata orang kaya yang bersyukur, orang miskin yang bersabar, ini sama-sama bahagia. Sama-sama bahagia. Yang nggak bahagia itu orang yang nggak menerima kenyataan, udah kaya tapi merasa kurang. Akhirnya waktunya habis untuk ngejar uang itu. Ya, berangkat masih gelap, pulang sudah gelap. Berangkat kerja anak masih tidur, pulang kerja anak sudah tidur. Praktis, anaknya nggak pernah bercanda sama orang tua. Ibunya gitu juga, katanya wanita karir. Suaminya udah kerja nggak mau terima, mau nyari duit sendiri juga. Sama, pagi-pagi buta udah berangkat. Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau akhirnya anaknya lebih sayang ke pembantunya. Kemarin ada yang curhat ke saya nangis-nangis. Tapi akhirnya udah menyesal, udah selesai, udah kelewat ya. Apa katanya? Waktu saya mau pergi ke luar negeri, nak, mama pergi ya. Ya mah, dada. Nggak sedih sama sekali. Pembantunya mau pulang, nangis dia. Itu emaknya akhirnya ikut nangis. Ya Allah nak, kenapa mama pergi pamit seminggu? Kamu nggak ada sedih-sedihnya. Ini mbak cuma mau pulang 2 hari, kamu nangisnya kayak gitu. Ya tadi kenapa? Dia merasa selama ini yang nyayang dia mbaknya, pembantunya, yang mandiin dia, yang ngajarin dia, yang ngasih makan, yang gantiin baju, itu pembantu. Ini akibat salah didik, ya. Makanya tugas kita sekali lagi mendidik anak siap menerima takdir. Caranya gimana? Kenalkan agama. Ini tugas orang tua ini. Makanya ada tadi pertama kasih nama yang baik, ajarin agama. Udahlah, kalau dia soleh, mau kaya mau miskin sama. Dan kalau dia soleh pasti nggak nyakitin orang tua, mau kaya mau miskin. Beda kalau anak nggak soleh, kaya, yang ada nyakitin. Katanya sibuk nyari duit, nggak pernah nyamperin orang tua, nggak pernah datang ke rumah orang tua, ya kan? Mana hasilnya nyari duit itu mana? Udah ke rumah enggak, duitnya nyampe juga enggak. Begitupun kalau miskin, anak sudah miskin, nggak ada didikan dari orang tua, datang ke rumah orang tua bukan nenteng, pulangnya nenteng, gas hilang, beras hilang, TV-nya orang tua hilang. Kenapa? Karena salah didik tadi. Tapi kalau anak kita soleh, mau miskin, mau kaya, insya Allah. Ketika miskin pun karena belum bisa berbagi, dia tetap akan berusaha ya, tidak menyakiti orang tua. Itu memang tugas anak ya. Kalau bisa nyenengin, kalau nggak bisa minimal jangan nyakitin. Ini nyenengin kagak, nyakitin mulu. Ya kan? Urusannya dipanggil polisi mulu maknya. Nyakitin, ya. Makanya kaya miskin itu sebenarnya nggak penting. Yang penting bagaimana anak bisa menyikapi baik ketika kaya maupun ketika miskin, itu yang penting. Maka itu ya, didik adab. Nomor 2, nikahkan. Ini kadang-kadang ngeri juga Jakarta nih, anak pacaran mulu. Ya kalau saya ini anak pacaran, bilanya putus atau nikah. Masih kecil biarin, udah kecil pacaran. Iya, sebab apa? Kita membiarkan anak kita pacaran, kita yang dosa. Apalagi perempuan dijemput orang yang bukan mahramnya. Izin, Pak, saya bawa ya. Iya, bawa aja. Ada juga, mau kemana? Misalnya, jangan, ntar beli durian. Oh ya boleh kalau gitu. Disogok durian langsung boleh. Itu kalau anak pergi Pak, Ibu ya, itu kita sepanjang anak itu belum pulang, kita dilaknat oleh Allah dan malaikat, terus dilaknat. Apalagi ngeri lagi apa, gitu salah dalam bergaul, tak tahu hamil, naudzubillah, orang tuanya yang tanggung jawab di akhirat.
Jadi nanti di akhirat itu ada anak yang nyusahin. Maka saya kalau doa, ini diajarin guru saya, coba doa pendek untuk anak, tapi mencakup semua apa. Tadi kan saya minta anak soleh, pinter panjang Apa kata kiai saya? Cukup ya Allah, saya minta anak yang nggak nyusahin dunia akhirat. Pendek. Kalau apa namanya? Cuma soleh kadang-kadang masih nyusahin juga kadang-kadang kan. Kadang-kadang. Tapi kalau udah ya Allah, saya minta anak yang nggak nyusahin dunia akhirat. Di dunia nggak pernah nyusahin. Waktu harus kuliah ada biayanya, waktu harus nikah ada biayanya, ya kan? Nggak pernah ngerecokin kita, nggak pernah nyakitin kita. Di akhirat juga nggak nyusahin. Karena ada nanti di akhirat anak yang nyusahin. Saya baca dalam kitab Tambihul Ghafilin itu ada suami istri yang sudah divonis masuk surga. Begitu sudah mau masuk surga, ada suara teriak dari dalam neraka, suara perempuan. Malaikat, tunggu, katanya. Ada apa, kamu siapa? Saya anaknya, dia berdua, katanya. Terus mau apa? Itu mau kemana? Ke surga. Kok saya nggak ikut, katanya. Beda, bapak ibumu rajin ngaji, kamu kan jalan mulu sama laki yang nggak jelas. Apa kata anak? Saya jalan kan karena diizinkan oleh mak bapak saya. Saya nggak pakai jilbab juga didiemin sama mak bapak saya. Kalau seandainya mak bapak saya ngingetin waktu itu, saya suruh pakai jilbab, saya nggak boleh pergi sama laki-laki, nggak akan terjadi yang seperti itu. Jadi saya begitu karena ada andil mak dan bapak saya. Meskipun dia rajin ngaji, rajin sholat. Malaikat bingung, ngadu sama Allah. Ya Allah, bagaimana ini? Ya udah, kan memang dia anaknya jadi begitu karena bapak ibunya. Nggak jadi akhirnya masuk surga. Temenin dulu anaknya. Itu namanya anak nyusahin di akhirat. Ya. Ya, gara-gara itu harusnya masuk surga. Gara-gara anak seperti itu. Tapi ada juga sebaliknya. Ada orang yang merasa dosanya banyak, tiba-tiba harus masuk surga. Ya Rabb, annali hadza. Tuhan, ini dari mana semua kok saya bisa masuk surga, katanya. Kata Allah, kamu punya anak jadi anak soleh. Saya malu menyiksa kamu yang telah berhasil mendidik anakmu jadi anak soleh, walaupun kamu sendiri sebenarnya tidak soleh. Nih, jadi doanya satu. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya tidak nyusahin dunia akhirat. Karena memang ya, kata Nabi, anak kita ini tergantung kita. Ya, innamal maulud yuladu alal fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan bersih dan suci. Ibarat kertas putih, mau diwarnain apapun jadi. Ya, innama abawahu yuhawidanihi ayunassirani ayumajisani. Ya, kalau anak itu yang lahirnya dalam keadaan bersih dan suci itu, kalau ternyata nanti akhirnya jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, jadi bajingan, jadi apapun, maka yang paling bertanggung jawab adalah bapak dan ibunya. Jadi jangan sampai anak nyusahin kita. Iya, kayak tadi, anak ini mau berhasil mau tidak tergantung orang tua. Ini ada cerita, tapi saya nggak sebut nama karena orangnya nggak mau disebut nama. Ada orang dari Jawa Timur dulu ke Jakarta ini kuliah, belum IAIN, belum UIN, masih IAIN. Di kampung dia ada dua sahabat sama-sama ranking. Jadi ini gantian ini. Yang ranking satu sebut saja namanya A dan B. Kalau nggak A ya B. Sampai temannya gurunya tahu. Yang ranking siapa? Yang nggak lepas dari dua anak itu. Pintar. Cuma sayang dua-duanya itu anak orang miskin. Ketika lulus MAN, ya MAN, namanya anak haus ilmu, dia pengen kuliah. Si A mau ngomong sama bapaknya takut, karena cuman kuli di sawah, kuli sawah, nggarap sawah, tapi yang digarap bukan sawah sendiri, sawah orang. Nanti kalau ada hasilnya baru dibagi. Akhirnya dia ngomong sama ibunya, Bu, saya mau ngomong apa? Ibu jangan marah. Iya, enggak, ngomong apa? Bener Bu, jangan marah ya. Enggak, ngomong apa? Kalau enggak ngomong-ngomong malah ibu marah nanti, katanya. Makin penasaran kan emaknya.
Begini Bu, saya bukan nggak tahu bahwa cuman kuli, ibu juga kuli. Saya sadar kemarin sekolah di Aliyah negeri saja sering bayaran nunggak, gitu kan? Prolognya panjang banget. Kata ibunya, kamu ngapa cepetan ngomong cerita ngalor ngidul katanya. Begini Bu, kalau ibu mengizinkan, ibu merestui saya pengen kuliah ke Jakarta katanya. Mendengar anaknya begitu, ibunya itu terperanjat. Anak dipeluk sambil menangis. Nak, bapak ibumu memang miskin nak, tapi Allah kaya nak, berangkatlah. Ibu restui, ibu doakan berangkat, gitu kan. Sehingga cerita sampailah ke Jakarta ikut seleksi di UIN. Saya kalau ceritanya jadi inget ibu saya. Walaupun itu yang ceritakan bukan saya ya. Daftar kuliah antara ya harap-harap cemas diterima apa tidak. Berangkatnya pun naik kereta paling murah, paling jelek, yang baunya di mana-mana sama pesing. Singkat cerita diterima. Saking senangnya sujud syukur. Habis sujud syukur nangis. Nangis kenapa? Satu, nangis karena haru. Dua, nangis saya mau tinggal di mana. Nggak punya duit buat ngekos. Akhirnya saya cari info, dapatlah kos-kosan paling murah. Bukan lagi triplek tapi gedek, ya, anyaman bambu itu. Waktu itu masih ada. Di dalam nggak masuk mobil, nggak, motornya susah. Udah jelek, becek, banyak tai bebek, nggak ada ojek. Udah lengkap udah. Dijalani hari demi hari untuk bertahan hidup. Dia punya keahlian nyervis komputer orang temennya, dapat duit. Dia privat sana sini, gitu kan. Itu buat bertahan hidup tuh. Walhasil hari ini sudah hampir profesor. Hari ini hampir profesor. Hebat. Kalau si B enggak. Si B dengar si A mau berangkat, dia rupanya pengen ngikut. Begitu ngomong sama orang tuanya, cuma beda nasib aja sama B, beda nasib di orang tua. Si A begitu anaknya izin, langsung yakin Allah Maha Kaya, berangkat. Kita nanti bareng-bareng, kita goyang aras, kita berdoa bersama. Kamu di sana berdoa, saya bapak dan ibu di rumah berdoa. Ya, kalau minta bapak ibu jelas nggak mampu, minta sama Allah yang Maha Kaya. Lah si B ini ketika ngadep ke orang tuanya, sama terperanjat bapaknya, tapi gedor beca, gebrak meja, wah katanya, apa-apaan kuliah, anak nggak tahu diri, makan aja susah pakai sok-sokan mau kuliah, nggak usah kuliah, bantuin bapak macul di sawah. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih jadi tukang pacul. Pertanyaannya, kenapa si A berhasil? Karena si A punya mak dan bapak yang memang pantas punya anak yang berhasil. Kenapa si A jadi dokter? Karena si A memang punya mak dan bapak yang memang pantas menjadi bapaknya dokter, menjadi ibunya dokter. Kenapa si B tetap jadi tukang pacul? Karena dia punya orang tua, keyakinannya kurang kuat kepada Allah, yang memang pantasnya jadi mak dan bapaknya tukang pacul. Pertanyaannya, kita ini pantasnya jadi maknya siapa, bapaknya siapa? Masih ada nggak keraguan? Pak kuliah nggak usah, ngambil udah kerja aja, emang bapak nggak punya duit. Itu salah Pak. Rizki kita itu beda dan rizki anak kita. Anak kita lahirin bawa rizkinya sendiri. Jangan karena kita miskin lalu merasa anak kita juga harus miskin. Enggak. Harusnya gini, nak bapak udah miskin, kamu jangan miskin lagi. Bapak begini bangun masjid aja nggak bisa, kamu harus bisa bangun masjid untuk bapak nanti. Gitu harusnya. Bapak nggak punya duit nak buat ngulian kamu, tapi ayo berdoa bareng, berangkatlah. Bapak berusaha semampu bapak. Terus, walaupun itu nggak gampang loh. Si A itu ternyata sering pernah katanya hampir di DO karena bayarannya telat. Tapi karena punya Allah, tiap malam bangun nangis sama Allah, gitu kan. Pas kurang sehari dua hari, alhamdulillah dapat duit bayar, nggak jadi DO. Tapi justru di situ ternyata nikmatnya katanya. Nikmatnya di situ. Kalau orang bayarnya biasa-biasa tiap bulan lancar, nggak ada nikmatnya. Dia justru
Jadi berjuang begitu berhasil, luar biasa. Nah, kita juga sama. Jangan pernah mengkerdilkan anak kita. Jangan pernah malah anak kita jadi nyalinya ciut, jangan. Nak, kamu harus jadi ini, jadi itu. Gimana caranya? Minta sama Allah. Ajarin tauhidnya, Allah, gitu ya. Termasuk kita sebagai anak muda ini, orang tua nggak dukung nggak apa-apa, bapak ibu doakan saya, dan saya juga akan berdoa sama Allah, gitu kan. Saya yakin kalau keyakinannya sama, nasibnya si A akan sama dengan anak-anak kita nanti. Jangan pernah takut. Sekali lagi, yang paling penting agama, itu nomor satu. Mau jadi apapun anak kita, kalau agamanya kuat, anak kita soleh, insya Allah aman. Ya. Aman dia dan aman kita juga di akhirat. Kita nggak terbebani oleh ulah anak kita. Kalau anak kita jadi koruptor, kita tetap ikut bertanggung jawab di akhirat, nggak bisa lepas. Ya, jadi kalau ditanya, kalau ada anak nakal, yang paling bertanggung jawab bapak ibunya, bukan gurunya, bukan masyarakatnya. Kenapa? Kan itu al-madrasah ula. Jadi sekolah pertama itu ibu. Jadi ibunya juga harus pintar-pintar didik anak. Mohon maaf, banyak sekarang ibu-ibu muda ini nggak mau pusing. Anak nangis kasih HP, anak nangis kasih HP. Akhirnya anaknya lebih cinta ke HP-nya daripada ke Qur'annya. Kenapa? Salahnya. Habis nangis Pak Ustadz, harusnya biarin aja nangis, paling sekali 2 kali nangis. Saya punya teman di Semarang, bapaknya kiai. Itu bapaknya itu pantangan bohong sama anak. Sama anak padahal, apalagi sama orang lain. Misalnya nih, Abi mau kemana? Abi mau ngaji. Ngomong. Anaknya nangis. Tetap jangan, ini mau ngaji. Nangis, ditinggal. Gulung-gulung, biarin. Kadang-kadang orang banting apa, biarin aja. Besok gitu lagi, mau kemana Abi? Mau ngaji, ikut. Enggak boleh. Begitu 5 kali, 6 kali katanya. Abi mau ngaji, ya udah diam dia. Kenapa? Gua gulung-gulung juga percuma katanya. Ini yang ditunggu oleh kiai itu di sini nih, itu anak lama-lama begitu gitu loh. Kalau kita kan enggak, karena takut anaknya nangis, bohong. Bapak mau kemana? Tukang sunat. Ada yang begitu? Padahal mau mancing itu. Pak, kalau kita suka bohong sama anak, kalau akhirnya anak tahu itu anak kita bohongin, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau anak kita juga jadi pembohong, kita udah tua dibohongin mulu sama anak. Minta uang, beli apa? Buku. Katanya nggak beli buku. Ya kan, buat dihabisin buat beli kuota, buat internet. Pak, bayaran. Tiap bayaran minta. Tapi ternyata sekolah negur ngirim surat, anaknya belum bayaran sekian bulan. Kenapa? Itu hasil didikan orang tuanya yang suka bohong sama anak. Udahlah, kayak tadi, nangis biarin aja. Dia kalau nggak diturutin tel TV habis maghrib nangis, biarin. Habis maghrib kan memang TV-nya buat anak-anak lagi bagus tuh. Daripada nangis kasih aja remote. Ya udah keterusan. Padahal kalau kita mau nggak boleh habis maghrib apa isya nggak boleh TV nyala. Nangis biarin. Paling seminggu, habis itu remote mana remote langsung ini mah paling gitu, walaupun agak cemberut. Artinya Pak, kita melatih anak kita agar tidak semua keinginan tercapai. Ini penting. Ya, kalau dari kecil anak kita udah biasa kita manja apa aja diminta kasih, minta kasih. Begitu nanti dia dewasa, kita udah nggak ada. Dia pengen sesuatu nggak punya duit, akhirnya memaksakan nyolong dia. Kenapa? Dia nggak bisa kalau nggak berhasil. Dia keinginannya harus berhasil. Dia mau beli mobil dan nggak punya, ngerampok dia. Tapi kalau dari kecil udah kebiasaan, kadang-kadang keinginannya berhasil, kadang tidak, kadang berhasil, kadang tidak. Nanti begitu dewasa, nanti seandainya ada keinginan yang nggak tercapai, ya udah biasa aja. Karena udah dididik dari kecil. Makanya anak kita baik buruknya kata Nabi tergantung bapak ibunya, tergantung kita. Mudah-mudahan Ananda Afiza Gania Ar-Rafi jadi anak solehah, anak yang tidak akan nyusahin orang tuanya dunia akhirat, anak yang berguna untuk agama, nusa dan bangsanya,
anak-anak kita mudah-mudahan juga nggak akan nyusahin kita dunia akhirat. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.